Saya bersama Dr. Bondan Kanumoyoso, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam Pak Chandrian, selamat sore. Sampai sekarang pemerintah Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini ada apa ini? Mungkin Pak Bondan bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sejarahnya. Ya, baik Pak Chan. Ya. Di abad 19, ini setelah VOC bangkrut tahun 1799, berdirilah pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini pemerintahan yang berbeda. Kalau VOC adalah maskapai dagang, sebetulnya yang mewakili kepentingan orang Belanda dalam mengeksploitasi di ekonomi di Indonesia. Nah, tetapi pemerintah Hindia Belanda memang pemerintah negeri jajahan. Dan mereka memang menerapkan kolonialisme di Indonesia dengan sistem tanam paksa, ekonomi liberal, dan kemudian politik etis ya, sampai tahun 1942. Nah, ketika tahun 1942 itu dunia diambang daripada Perang Dunia Kedua, terutama di Asia Pasifik ya, ketika Jepang kemudian menyerang Pearl Harbor atau Teluk Mutiara di Hawaii dan berlanjut dengan serangan mereka secara cepat invasi ke wilayah Hindia Belanda, nama Indonesia ketika itu. Sebetulnya Belanda tidak siap. Mereka tidak siap kehilangan koloni yang selama ini mereka sebut sebagai Kordeel van Smarag. Jadi bagi orang Belanda, Kepulauan Indonesia itu adalah Jamrud Khatulistiwa, Kordeel van Smarag. Jadi milik mereka yang paling berharga. Belanda dengan Kordeel van Smarag atau Jamrud Khatulistiwa, mereka punya yang terbaik mahkota di antara semua koloni-koloni di dunia, tempat yang sangat subur dan indah yang kita sebut sekarang dengan tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan ada satu beban yang sangat berat ketika tahun 42 mereka secara mendadak ya, harus melakukan kapitulasi kepada Jepang pada tanggal 20 Maret tahun 42 di Kalijati, dan itu tidak diikuti dengan keikhlasan saya kira ya. Jadi ketika mereka pergi dengan terpaksa karena mereka dikalahkan oleh tentara Jepang, mereka sebetulnya masih punya keinginan untuk kembali atau merekolonisasi kembali Indonesia. Dan ketika kemudian ternyata Jepang justru ketika diambang kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya mendorong Indonesia untuk merdeka. Dan kemudian Indonesia menemukan momentum untuk merdeka ketika Jepang dikalahkan di dalam Perang Asia Timur Raya karena 2 kali terkena bom atom, ya, tanggal 9 sama 11 Agustus tahun 45. Nah, di titik itulah kemudian Indonesia merdeka, tetapi Belanda tidak mengakui itu. Bagi mereka, Indonesia tetaplah koloni mereka, karena kemerdekaan itu mereka anggap itu adalah pemberian Jepang. Meskipun ketika itu anak-anak muda, pemuda kita berusaha untuk membuat suatu kemerdekaan yang berada di luar kerangka rencana Jepang yang melalui BBUPK dan PPKI, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dan Indonesia merdeka. Tapi Belanda tetap menolak fakta bahwa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sekelompok ekstremis yang tidak didukung oleh rakyat Indonesia, bahwa dengan kekalahan Jepang maka kami bisa kembali ke Indonesia sebagai pemilik sah dari Indonesia. Nah, ini jelas bertentangan dengan apa yang ada di dalam kerangka ataupun perspektif orang Indonesia yang melihat bahwa Jepang itu sudah menggantikan Belanda sebagai penguasa Hindia Belanda. Dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan antara tahun 45 sampai dengan 49, di mana Belanda yang menolak mengakui kemerdekaan Indonesia itu, ya, secara de facto dan de jure, dia kemudian melakukan berbagai upaya untuk menjajah kembali Indonesia. Yang itulah yang kemudian kita sebut sebagai periode revolusi kemerdekaan Indonesia. Dan hanya melalui satu perjuangan yang cukup panjang, ya, melalui meja perundingan,
maupun melalui kekuatan fisik peperangan, yaitu perang gerilya, maka Belanda bisa dipaksa untuk duduk di meja perundingan di Den Haag dalam konferensi meja bundar. Itu pun atas tekanan Amerika Serikat yang mengatakan akan menghentikan Marshall Plan yang ketika itu dikucurkan untuk Belanda dalam rangka membangun dirinya kembali jika mereka menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1995, ini ketika ulang tahun perayaan kemerdekaan yang ke-50, Presiden Soeharto mengundang Ratu Belanda untuk datang dan ikut merayakan kemerdekaan RI di Istana Jakarta. Apakah ini petanda bahwa pemerintah Belanda mengakui Indonesia merdeka tahun 1945? Ya, saya kira ini tarik-menarik ya. Sebetulnya Belanda berat untuk mengakui bahwa Indonesia merdeka itu tahun 45. Karena kalau mereka mengakui bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, maka mereka bisa terkena masalah yang serius, yaitu melakukan agresi dan juga pelanggaran HAM. Ya, karena melanggar kedaulatan dan melakukan perang yang kemudian membawa korban terhadap satu bangsa yang merdeka. Nah, karena itulah saya kira mungkin salah satu sebab kenapa mereka menolak mengakui 17 Agustus dengan berbagai dalih dan menyatakan bahwa mereka baru mengakui Indonesia pada tahun 49. Itu adalah karena antara tahun 45 sampai 49 apa yang mereka lakukan itu tidak ingin itu kemudian digugat menjadi permasalahan. Sampai hari ini itu masih sensitif begitu Pak Chan ya. Film-film yang menggambarkan situasi peperangan pada tahun 45 sampai 49, terutama dari perspektif Belanda, itu seringkali menutup-nutupi fakta bahwa sebetulnya mereka itu sedang melakukan upaya dalam menghalangi kemerdekaan sebuah bangsa. Nah, baru-baru ini ada film yang baru di launching gitu ya, judulnya The Coast atau begitu ya. Itu menggambarkan betapa sebetulnya pihak Belanda, paling tidak pasukan-pasukan yang dikirim ke sini itu punya rasa keraguan terhadap apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Apakah mereka sedang melakukan aksi polisionil atau menertibkan sebuah wilayah yang menjadi hak mereka, atau sebetulnya mereka sedang mengagresi sebuah bangsa yang sudah merdeka. Nah, latar belakang inilah yang menyebabkan sulit sekali bagi Belanda ketika itu, terutama yang diwakili oleh Ratu Belanda ya, yang datang ke Jakarta dalam peringatan 50 tahun Indonesia merdeka, itu tahun 95 di masa Pak Harto, untuk ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini saya kira beban sejarah ini menjadi problem. Bagaimana pesan Pak Bondan terhadap sikap pemerintah Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia? Akan merdeka besok tahun ini, 17 Agustus itu ke-76. Kita beri waktu pada Belanda. Karena apapun kita punya sejarah bersama, kita memiliki memori kolektif bersama. Kita mengalami banyak hal bersama dengan bangsa Belanda. Mereka dulu adalah bagian dari kita, meskipun bukan bagian integral, tapi bagian elit atau pimpinan yang mengkoloni kita. Tapi apapun itu, sejarah adalah sesuatu yang kemudian menjadi bahan pembelajaran, bukan menjadi bahan untuk mendendam ataupun menuntut balas.